Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video tutorial kali ini saya akan melanjutkan cara membuat pertukaran dua buah bilangan ya, menggunakan komponen palet yang sudah disiapkan atau disediakan oleh NetBeans. Oke. Pertama kita klik kanan, masih di runtunan ya, klik kanan di paket runtunan, pilih new, kemudian other ya, kita pilih yang other aja dulu. Jadi other itu kalau memang history sebelumnya nggak ada ya, atau NetBeans-nya baru diinstal, nah kita pilih yang other. Terus pilih swing waveform di kategoris, pilih swing waveform, kemudian pilih JFrame form. Oke. Setelah di JFrame form, pilih next. Oke. Class name-nya kita kasih nama frame, misalnya pertukaran bilangan. Oke. Frame pertukaran bilangan, terus finish. Oke, masih loading. Nah, ini adalah jendela atau Windows untuk frame ya. Kalau di Java itu namanya JFrame form. Nah, ini di inspektor kita bisa lihat nama komponennya JFrame ya, JFrame. Kemudian di palet di sebelah kanan ini, di palet ini ada swing container, ada swing controls, ada swing menu. Nah, kita nanti pakai yang swing controls. Nah, misalkan beberapa fiturnya ke close nggak sengaja atau hilang, nah kita bisa kembalikan di Windows terus reset Windows. Nah, setelah kita klik di Windows, reset Windows, nanti kita tunggu beberapa saat. Nah, nanti fitur-fitur yang ada di NetBeans itu akan dikembalikan semula dengan semula ya. Jadi ada lagi untuk swing controls, terus nama project, file, service, dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Desain, kita terlebih dahulu mendesain untuk form ya. Tambahkan label di sini. Oke, klik dua kali, bisa diklik dua kali atau F2 ya. Kita kasih judul namanya pertukaran dua buah bilangan. Oke. Terus kita bisa rubah fontnya, misal jadi Tahoma bold 14 misalnya. Tahoma bold 14, terus kita horizontal alignment-nya leading center. Oke. Leading center, nah terus kita tambahkan separator untuk garis di bawah. Nah, terus kita tambahkan komponen label. Ya, di sini misalkan kita kasih klik dua kali, misalkan bilangan 1. Nah, ini pakai J-label ya. Ini pakai J-label lagi. Nah, terus kita tambahkan di swing control juga pakai text field. Kita tambahkan text field. Nah, kita blok dua-duanya. Klik kanan, same size, same height. Same size, same height itu untuk tingginya biar sama ya. Nah, oke, misalkan segini aja. Nah, terus kita tentukan untuk horizontal alignment-nya leading, yang ini diklik, terus horizontal alignment-nya leading right ya, leading right. Nah, ini jadi di sebelah kanan, leading right. Nah, terus ini di save. Nah, kita blok lagi dua-duanya, terus Ctrl D.
Ctrl D ini kita bikin yang baru ya, tapi dengan komponen yang sama. Nah, kita bisa blok 2 ke 4-nya, klikkan di blok 4-4-nya, terus klik kanan, same size, same height ya, supaya tingginya sama. Nah, kita tinggal edit, klik bilangan 1 diklik 2 kali jadi bilangan 2. Yang ini diklik kanan, change variable name. Namanya teks bilangan 1 misalnya. Nah, yang ini klik kanan, change variable name, teks bilangan 2. Oke. Nah, bilangan 1, bilangan 2 ini. Nah, terus kita bikin button. Di sini di swing control tuh ada button. Nah, kita sesuaikan besarnya. F2. Nah, tukar bilangan. Oke. Kasih nama, tukar bilangan, terus kita klik kanan di change variable name, button tukar misalnya. Button tukar. Nah, nanti kita di bawah kita kasih keterangan. Misalkan kita bisa kasih keterangan pakai teks area. Teks area deh, pakai teks area aja ya. Coba kita pakai teks area. Nah, nanti di teks area ini buat keterangan atau log ya. Atau ya keterangan lah, keterangan. Kita bisa buat untuk teks areanya misal segini, untuk keterangan aja sih, untuk keterangan. Nah, kita kasih nama teks keterangan, terus di properties kita editable false. Nah, bedanya ya di sini editable-nya kan awalnya dicentang. Kalau dicentang itu dia nanti bisa diinput. Kita coba running dulu. Kita coba running. Ya, kita running, ditunggu dulu sebentar. Nah, kalau kita running itu kan ini bisa diinput tuh hasilnya. Jadi bisa diedit-edit. Nah, supaya nggak bisa diedit-edit, kita klik teks areanya, terus cari editable-nya di uncentang. Editable-nya di uncentang ya, jangan dicentang. Nah, kita coba jalankan lagi. Nah, nanti nggak bisa diedit ini. Nggak bisa diedit. Oke, ini sudah hasil desainnya sudah bisa kita buat. Nah, selanjutnya kita bagaimana membuat ketika begitu di running ada title-nya. Terus misalkan ini posisi di tengah frame form-nya, terus ini jadi 0 dulu sementara, ini juga 0. Oke, caranya adalah di source ya, di source kita buat source code di bawah init komponen. Ya, misalkan kita kasih judul di bawah init komponen, membuat judul pada Windows. Nah, udah Windows. Nah, pakai set title. Misalkan judulnya pertukaran 2 buah bilangan. Oke, selanjutnya setelah kasih judul, kita posisi di tengah, set posisi Windows di tengah, set location relative to
0. Coba, sorry, 0 ya, bukan nuk, 0. Kita coba jalankan lagi. Nah, nanti dia posisinya di tengah. Nah, terus ini udah ada judulnya. Pertukaran dua buah bilangan judulnya. Nah, bagaimana supaya kita buat yang teks 1 dan teks 2-nya 0 gitu kan. Nah, kita buat prosedur baru, private void reset teks bilangan 1 titik set teks 0. Kita isi 0 dulu. Begitu juga yang teks bilangan 2. Kita isi dengan set teks sama dengan 0. Nah, yang satunya lagi teks keterangan juga kita isi dengan set teks petik aja ya, dikosongin petik ini, atau bisa juga 0. Nah, kita panggil resetnya. Panggil resetnya ini pakai kontrol spasi bisa. Nah, kita jalankan. Nah, nanti kita bisa lihat, nah udah langsung 0. Nah, selanjutnya kita nanti input di sini misalkan 15, bilangan satunya, bilangan 2-nya misal 50. Ketika tukar bilangan, nah nanti bilangan satunya jadi berapa? Jadi 50, bilangan 2-nya jadi 15. Oke. Caranya adalah kita masih pakai konsep rumus yang ini ya, rumus yang ini. Terus kita nanti tentukan untuk variabel A dan variabel B-nya. A-nya berapa, B-nya berapa ya. Jadi A-nya itu ngambil dari inputan yang bilangan 1, yang B-nya ngambil inputan dari bilangan B. Ya, jadi kita yang ini tetap pakai. Ini kita tetap pakai. Ini kita bisa copy atau kita bisa ketik manual, nggak apa-apa. Oke, di desain kita klik 2 kali buttonnya ya, button diklik 2 kali. Nah, nanti kita buat di sini. Nah, mempertukarkan nilai A dan B, nilai A dan B dibaca terlebih dahulu. Nah, ini integer A, B dan C. Nah, nanti kita A bisa isi integer A sama dengan integer titik parse teks bilangan 1 titik get teks. Nah, yang bilangan yang B juga sama. Yang B kita isi bilangan 2. Nah, nanti rumusnya copy juga nih, yang ini kita copy. Nah, ini rumusnya. Nah, terus nanti kita isi teks keterangan titik set teks. Oke. Nah, jadi nih saya ngopi dari yang sebelumnya ini ya, pertukaran dua buah bilangan. Nah, ini kita copy lagi nih segini. Copy. Nah, ini ada yang kurang petiknya. Nah, oke, jadi copy. Nah, kalau sudah kita coba jalankan. Ya, misalkan bilangan 1 50, bilangan 2 110. Nah, harusnya nanti bilangan 1 jadi 110, bilangan 2 jadi 50. Tukar bilangan. Oke. Sudah benar ya? Dua buah bilangan setelah ditukar, bilangan A sama dengan 110, bilangan B jadi 50. Nah, ini untuk aplikasi sederhana menggunakan frame ya, JFrame form. Jadi bentuknya sudah graphic user interface. Nah, kalau kita misalnya ini 7 terus ini 8, kita klik. Nah, kalau ini bisa fleksibel, bisa diinput kapan saja ya kalau pakai ini. Oke, nah itu 23 awalnya
yang keduanya 50 jadi ditukar bilangan A 50, bilangan B 33. Oke, itu yang bisa saya praktekkan atau yang bisa saya jelaskan mengenai cara membuat aplikasi sederhana menukarkan atau pertukaran dua buah bilangan menggunakan JFrame Form. Ya, semoga bermanfaat. Silahkan dicoba. Videonya diulang-ulang saja kalau memang ada yang belum paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.